Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Good morning everybody. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 4. Kelas 4, Sekolah Alam Ciomas, Learning from Home. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Jenis-jenis pekerjaan. Perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di pegunungan, di dataran rendah, ataukah di wilayah pantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Pekerjaan apa yang ada di sana? Untuk memahaminya, ayo kita pelajari. Ketika liburan tiba, Lani mengunjungi kakeknya. Kakek Lani tinggal di daerah pegunungan. Udara di sana terasa sejuk, berbeda dengan udara di tempat tinggal Lani. Setiap pagi, Lani tidak pernah bisa menemani kakeknya berjalan pagi. Tepat tinggal kakek Lani dekat perkebunan teh. Kakeknya sering mengajak Lani berjalan-jalan mengitari perkebunan teh. Lani diberitahu oleh kakeknya bahwa teh merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di daerah berudara sejuk. Nah teman-teman, ayo buka modul halaman 4 dan bacalah teks informasi berjudul Tempat Hidup Tanaman Teh dalam Hati. Tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat sampai 25 derajat Celcius yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan Bogor, Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo, Jawa Tengah, dan Malang di Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungun di Provinsi Sumatera Utara dan di Kerinci, Provinsi Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Nah, teman-teman, erosi itu pengikisan tanah ya, disebabkan oleh air. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi, selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Nah, teman-teman bisa perhatikan di gambar pada slide ini. Di sini ada gambar perkebunan teh. Perkebunan teh itu disusun berundak. Susunan berundak dalam perkebunan disebut dengan terasering. Setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Begitu juga tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan akan merugikan kita. Banyak masyarakat yang menikmati teh. Akan tetapi, tahukah kamu tentang proses pembuatan teh? Amati gambar di bawah ini. Yang pertama, pastinya ada perkebunan teh. Yang kedua, memetik daun teh. Memetik daun teh itu biasanya dilakukan di pagi buta. Ya teman-teman. Yang ketiga,
setelah dipetik ada mengolah daun teh. Daun teh kemudian dibawa ke pabrik, dihilangkan uap airnya gitu. Dan yang terakhir ada pengemasan teh. Untuk mengolah teh menjadi minuman, banyak jenis pekerjaan yang terlibat. Ada penanam teh, pemetik teh, penggiling daun teh, dan pengemas teh. Nah, teman-teman, apa yang kalian ketahui tentang jenis pekerjaan di sekitarmu? Pasti banyak ya pekerjaan di sekitar kita. Misalnya ada di slide ini ada penanam teh dan ada penjahit. Miss Nur menggambarkan persamaan penanam teh dan penjahit itu melalui persamaan dan perbedaan penanam teh dan penjahit melalui diagram Venn. Lingkaran yang bersatu itu diisi dengan persamaan. Lingkaran yang di luar itu diisi dengan perbedaan. Contoh, penanam teh bekerja di perkebunan. Kalau penjahit bekerja di mana saja. Penanam teh bekerja menanam teh. Penjahit tentu saja bekerja menjahit pakaian. Kemudian, penanam teh menghasilkan daun teh untuk minuman, kalau penjahit menghasilkan pakaian. Penanam teh itu masyarakat dapat menikmati teh dalam bentuk kemasan. Namun, jika penjahit, masyarakat dapat menggunakan pakaian untuk kehidupan sehari-hari. Lalu, di tengahnya, lingkaran yang saling berkaitan itu adalah persamaan. Apa persamaan penanam teh dan penjahit? Kedua-duanya termasuk jenis pekerjaan. Dan keduanya, penanam teh dan penjahit, sama-sama memerlukan keterampilan, pengetahuan, dan keahlian. Nah, sekarang teman-teman amati pekerjaan yang ada di sekitar kalian. Mungkin saja ada yang guru, ada yang tentara, begitu ya. Lalu, tulislah pada diagram Venn di halaman 6. Diagram Venn-mu harus memuat dua jenis pekerjaan. Daerah mereka bekerja, apa yang dikerjakan, hasil yang diperoleh, dampak dari pekerjaan mereka bagi masyarakat, dan pekerjanya. Beberapa tumbuhan, teman-teman, betapa tumbuhan sangat besar perannya dalam kehidupan kita. Kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan penjaga lingkungan di sekitar kita. Selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang. Salah satu contohnya adalah tanaman bakau. Kita diskusikan apa sih manfaat dari tanaman bakau. Inilah 6 fakta terkait manfaat bakau. Yang pertama, melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Adanya bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Rumpun-rumpun bakau mampu menyerap energi gelombang yang datang sehingga lihat gelombang dari ombak yang sampai di sisi pantai itu tertolak kembali ke laut. Kedua, pohon bakau itu menahan rembesan air laut ke darat. Seperti yang tadi Mister jelaskan. Sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Jadi teman-teman, banyak sekali limbah dan zat-zat pencemar yang dibuang ke lautan. Nah, semua itu bisa kembali lagi ke daratan melalui pantai dengan adanya gelombang air laut atau ombak. Nah, pohon bakau bermanfaat untuk memerangkap zat-zat berbahaya tersebut. Tanaman bakau itu menciptakan udara yang bersih dan segar. Daun bakau dapat menyerap gas karbon dioksida
dan melepaskan oksigen di lingkungan. Dengan demikian, udara di sekitar pantai tetap bersih dan segar. Tanaman bakau itu menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Kelestarian hewan laut dan darat seperti udang, kepiting, berbagai jenis ikan, burung, monyet, serta biawak terjaga dengan adanya hutan bakau di pesisir pantai. Kalau teman-teman pernah ke pantai, teman-teman pasti sudah tahu bagaimana rupa pohon bakau. Lalu yang tumbuhan bakau. Pohon bakau itu mengurangi dampak bencana akibat gelombang air laut, seperti badai dan gelombang pasang. Baiklah, sampai di sini pertemuan kita penjelasan Miss Nur. Nah, sekarang tugas kalian jawablah pertanyaan pada halaman 5, 6, 9, dan 10. Apabila teman-teman memahami penjelasan pada video ini, teman-teman akan dapat menyelesaikan soal. Ingat ya, kerjakan halaman 5, 6, 9, dan 10. Oke, please feel free to contact me atau Miss Novi. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Miss Nur. Sampai ketemu lagi di hari Rabu dan hari Kamis. Semoga teman-teman selalu dalam kondisi sehat. Sampaikan salam kepada bunda kalian di rumah ya. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.